tidak mengikuti jihad fisabilillah. Jadi ada orang munafik yang tidak ikut berperang di jalan Allah. Beliau kurang pantas sama orang munafik ngomong beliau. Mereka itu ngomong ngeledekin sama orang-orang mukmin yang istiqomah, yang ikut berperang melawan musuh-musuh Allah. Ngomongnya begini, lau ata'una ay syuhada au fudin au ikhwanina fil qumudi ma qatalu. Coba lau ata'una, kalau lu pada kagak ngikutin mah, tuh kagak ikut berperang fisabilillah pada saat di Gunung Uhud, yakni tidak mengikuti syuhada Uhudin, ngomongnya ke ahli-ahli mati syahid perang Uhud, atau ikhwanina, atau ngucapnya au ikhwanina, atau ngomongnya au ikhwanina fil qumudi, duduk sama-sama kami, yakni ngopi bareng. Makutilu, mungkin kalian tidak akan terbunuh. Jadi kalau kamu kagak ikut mah ya, lau atau jika kamu ikut mah sama kata kami, kata si orang munafik. Yakni dia ngomongnya ke orang-orang mukmin yang istiqomah. Coba lu kalau menurut mama kata gua, kata bahasa begitu. Kata gua nih, mungkin makutilu mereka tidak akan terbunuh. Siapa mereka yang terbunuh? Yaitu syuhada Uhudin, ahli-ahli mati syahid pada perang Uhud. Ngomongnya begitu ya. Coba lu diam aja di rumah sama gua duduk santai. Mungkin mereka itu ya kalian semua kagak bakalan terbunuh. Ya, gak bakalan terbunuh. Diam aja di rumah enak, ngapain ngaji kan begitu ya. Santai ya. Iya, ngopi enak ya. Kalau ngaji kan ya namanya ngaji, siapa sih yang demen ngaji? Itu setan. Itu dia. Itu saudaranya itu. Yang ngomong tuh siapa? Si Abdullah bin Ubay. Ngomong, coba lu kalau nurut sama gua jangan ikut perang, lu jangan. Ntar lu pada mati lu gitu. Udah diem aja diem. Ya, nelor aja nelor. Mungkin makuti lu kagak bakalan terbunuh. Qul, kata Allah, lahum, sampaikan kepada mereka, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Coba kalau lu pada bisa, fadra'u, tolak an anfusikum, kematian yang datang kepada diri lu sendiri, kata Allah. Sampai Muhammad, kalau memang itu kematian kagak bakal datang sama orang yang duduk baik di rumah, coba ketika datang kematian lu bisa nggak nolak kematian supaya kagak mati? Supaya kagak mati nih. In kuntum shadiqin, jika lu itu pendapat lu pada benar. Jika pendapatnya pada benar. Coba kata tadi kan yang berperang pada meninggal. Ini yang berperang nih. Kata pada meninggal, pada mati. Coba yang di rumah bisa nggak kira-kira ketika datang kematian pada mati apa kagak? Bisa nolak apa kagak? Ya, jadi bahasanya begitu. Dia mah bahasanya meninggal itu ya intinya benar sebabnya peperangan. Tapi kalau ajal kan walaupun kagak perang juga, wayahnya mati mah ya mati. Coba nih yang kagak ngikut perang nih. Coba nih yang kagak ikut perang nih, kira-kira bisa nolak gak kalau datang kematian? Begitu ya. Coba tanyain, in kuntum shadiqin, jika memang kata-kata dia itu benar. Coba, ayo, kalau datang kematian bisa nggak tuh nolaknya tuh? Kagak bakalan bisa. La yastakhiruna sa'ata wa la wayahnya mati, ya mati. Gak yang di rumah, gak yang lagi duduk ngaji. Mudah-mudahan jamaah lagi sujud aja sama Allah, dicabut nyawanya sama Allah. Alhamdulillah. Amin apa ya? Amin. Kali habis di sini pulang sujud, sholat duha, udah meninggal semuanya. Jangan, repot urusannya Ustaz. Ustaznya aja berapa doang, berapa itu sih susah jadi. Iya. Belakangan dulu. Iya, belakangan aja.
Masya Allah. Coba bisa gak? Kagak bakalan bisa. Siapa yang bisa nolak itu, nolak apa tuh namanya, nolak kematian? Kagak bakalan bisa. Ya, wahainya mati, ya mati. Wahainya kagak mati, walaupun yang perang kagak mati. Wahainya mati di rumah, ya mati. Wahainya belum mati, yang perang kagak bakalan mati. Jadi kebalikannya seperti itu. Jadi bahasanya mati itu kagak bisa dijadikan apa tuh namanya, bahasanya apa tuh, sebab-sebab nggak bakalan mati kalau memang belum datangnya kematian. Entah itu mau ngapain kek, walaupun jatuh di pesawat, kalau belum wahnya mati mah nggak bakalan mati. Cuman secara syariat betul peperangan itu pasti mendekati kematian. Iya, tapi kalau wahnya belum mati mah belum. Nah di kitab ini, di kitab namanya Sirajul Thalibin dikatakan begini nih, tanda-tanda mati nih, tanda-tanda mati. Tanda-tanda mati itu satu diantaranya, kalau dia itu udah diperlihatkan mana yang namanya surga, mana yang namanya neraka. Kalau udah pada lihat itu mati, itu udah. Nah, udah, makanya kalau bangun surga neraka ya gitu. Iya. Wajah saya siap-siap kalau bangun ini, walaupun surga neraka gitu. Orang kagak bakalan mati kalau belum diperlihatkan surga dan neraka. Ntar nih kalau tempat duduknya dia udah di situ tuh, di surga tuh, misalkan jemaah semuanya masuk surga, diperlihatkan surga oleh Allah, itu loncat langsung ruhnya pengen masuk ke situ. Begitu mati, makanya siap-siap tuh Pak Haji Kamal. Ini gua lihat surga neraka nih. Iya, Masya Allah. Iya, dilihatin doang. Kalau neraka, naudzubillah summa itu mah jangan dah. Buat kita mah jangan, neraka mah buat orang yang mau aja dah. Ya, iya kan, orang banyak yang mau. Iya, al jannatu khufat bil makari. Iya kan? Wa naru khufat bis syahawat, kan begitu. Surga itu diselimuti, diliputi oleh urusan-urusan yang kagak disenengin orang. Wa naru khufat bil bisyahawat. Neraka diselimuti, diliputi oleh orang-orang yang kepengen. Artinya yang mengikuti syahwatnya. Kan begitu. Surga melakukan sesuatu untuk berjalan menuju surga susah, kudu ngaji, kudu sholat, punya duit, kudu zakat, kudu infak. Ya, coba kalau secara ini siapa yang mau coba begitu? Lagi banyak duit suruh dibagiin sama orang, capek kagak orang kita yang capek, suruh dibagiin sama orang tuh. Ya, Masya Allah. Ngaji mulu kan begitu, gua punya duit nih, suruh dibagiin orang, enak aja datang minta sama gua gitu, aslinya begitu. Siapa yang mau coba? Kalau nafsu mah ngapain gua bagi-bagi duit sama orang, mending buat gua semuanya. Tapi kalau mau masuk surga kan kudu begitu caranya. Coba kalau naruh tempat di syahwat, kalau neraka mah mudah nih, ada motor orang nih, colong dah, itu gitu. Iya, ini ada kayaknya tuh ada apa tuh namanya, ada yang mahal-mahalan dikit, yang geletak-geletak, ambil aja udah, banyak mah. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Coba sampein nama dia tuh. Fadra'u ay idfa'u an anfusikumul mauta in kuntum sholihin. Sampein coba, kalau memang dia bisa menolak datangnya kematian dari diri mereka, in kuntum sholihin, jika mereka itu pada benar, enggak kayak Rasulullah. Nah, kita mah ya mati kalau enggak ketahuan kan. Rasulullah makan datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, siapa ya? Kata Siti Aisyah. Masuk disuruh masuk sama Rasulullah, masuk. Iya. Siapa ya? Sampai saat datang ada salam dari Allah, kata begitu. Laki-laki, menyerupai laki-laki.
Kemudian ditanya Rasul, kata, kalau mau sekarang, ya sekarang pulang, Allah nungguin, gitu bahasanya. Kalau enggak, ya saya mau balik lagi. Itu ditanya, masih tanya saya, emang siapa itu? Ada apa tuh namanya, khotimul ladzat. Ini yang suka memutuskan kenikmatan, yang suka menghapus kenikmatan sama diri kita. Oh, berarti malaikat. Malaikat? Malaikat siapa? Ijrail. Datang malaikat Ijrail. Apa kata Rasulullah? Kalau memang ini Allah yang kepengen, ayo dah. Itu bahasa kita ini mah. Kalau memang ini kepengen Allah, ayo saya mau pulang. Begitu. Nah, coba kalau ke kita ada salam dari Allah. Waduh, putaran aja dah. Urusannya deh. Iya, mungkin kalau ke kita mah, mau sekarang mau besok. Udah dulu dah. Udah dulu. Besok aja dah. Besok nih lagi senang-senang di dunia. Nah, iya. Ini kan ketahuan, ya. Al-mautu baghtatan, mati itu mengagetkan. Ngagetin mati mah kapan? Allah alam kagak tahu, maka kita harus isti'dad bil maut, harus siap-siap nanti datang adanya kemana ini kita lagi isti'dad namanya, lagi siap. Umur makin tambah, masa hidup semakin berkurang. Hidup manusia, jatah hidup manusia itu nggak bakalan jauh dari 70 tahun. Maka siap-siap yang udah 70 tahun. Bayi Sarono, Bayi Sain, tuh. Oh iya, Bayi Sarono masih 42 tahun. Ya. Iya. Harus siap, nggak bakalan lewat 80 zaman sekarang mah. Kalau dulu baru, kalau dulu mah banyak orang-orang tua dulu ya. Udah 100 tahun masih hidup aja. Pas mau matinya susah. Iya, marah nih, Ustaz, apa nenek saya kagak mati-mati ya kata begitu. Lah, lumayannya. Dikata punya susu kali. Lah, begitu ya. Iya, nggak bakal lewat. Yang makanya yang sekarang nih udah umuran 70 tahun. Siap-siap dah udah. Mau ngapain lagi coba? Orang tinggal nunggu balik. Ini udah 70 tahun masih aja nunggu aja udah. Nyari umpan dulu, nyari umpan. Iya. Ampun, orang masuknya juga ke perutnya udah kecil-kecil. Nah, ngaji murah yang masuk ke perut paling segede perut. Nyarinya mah, waduh, udah mati-matian. Haji Said nyarinya betul, waduh, kayak pantau nyari ininya mah, Haji Sarwono. Lalu yang masuknya mah ya paling segede perut doang ke perut. Udah siap-siap aja dah. Ya. Iya, masya Allah. Ya, tidak ada yang bisa menolak datangnya kematian. Bi annal qu'uda yunji minhu. Jika memang orang yang duduk itu yunji minhu, yang dia selamat daripada datang kematian. Coba bisa apa kagak bakalan bisa. Nah, sekarang wa nazala, turun ayat di depan. Nah, kita baca ininya sebabnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Imam Hakim, diambil dari riwayat Imam Ibnu Abbas. Qala, berkata Imam Ibnu Abbas, qala Rasulullah pernah berkata begini, lama usiba ikhwanukum, ketika terkena ataupun musibah saudara-saudara kamu di Uhud, pada saat perang Uhud, ja'alallahu arwahahum, Allah jadikan ruhnya bi ajwabit thairi, di kantong makan, kantong nasi burung, al-dhrain yang hijau, tarudu anharo jannah, mereka bolak-balik yang di pinggir sungai surga, wa taqulu bin samariha, dan dia memakan makanan dari buah-buahan surga, wa taqwi ila qanadila, dan dia nemplok, kalau bahasa kita menempel itu si burung di lentera-lentera yang ada di sekitar surga. Lenteranya terbuat min dahabin, dari emas, ya, di bawah dilil arsy. Turun ayatnya begitu tuh.
Ya wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna alladziina qutilu, hai jangan kau sangka orang-orang yang terbunuh fisabilillah di jalan Allah itu mati, amwatan, mati pada mati. Lu jangan nyangka, lu jangan sangka, lu kalau bahasa kita begitu ya. Jangan nyangka orang-orang yang terbunuh fisabilillah, orang yang suka duduk atau orang yang suka berjuang di jalan Allah, airi aji dini demi untuk agama Allah, amwatan pada mati, balhum ahyaun, mereka itu pada hidup. Orang yang terbunuh di jalan Allah tidak ada yang mati. Bilangin mereka tuh hum balhum ahyaun inda rabbihim, tetapi mereka itu hidup inda rabbihim, di dekat Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati syahid di peperangan Badar, orang yang mati syahid peperangan Uhud, yang mati syahid di jalan Allah demi agama Allah, mereka itu hakikatnya tidak mati di sisi Allah. Di sisi Allah nggak mati, mereka masih hidup di sisi Allah. Ya, enggak mati. Tuh, arwahahum fi khawasil tuyuri khadrin tasruhu bil jannah haitsu sya'at kama warada fil hadis. Di mana ruh orang yang mati syahid, orang yang terbunuh di jalan Allah, fi khawasil tuyuri, ruhnya orang yang terbunuh di jalan Allah itu ada di kantong burung atau di kantong makan, apa tuh namanya, di kantong makan burung di sini, apa tuh namanya, teli, di telinya burung yang warnanya hijau. Tuh. Jadi orang yang mati syahid itu dibawa oleh burung atau dia berdiam di telinya burung yang warna hijau. Tasruhu bil jannah, burung itu berhamburan di dalam surga. Hai saat kemana aja dia pengen tuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, sifat orang yang mati syahid nih, anna arwahahum bi ajwafit thairin khudrin, bahwa ruh-ruhnya orang yang mati syahid itu ada di telik burung yang warna hijau. Wa innaha taridu anhar jannah. Kebiasaannya ya mereka itu, burung itu bolak-balik di dekat sungai atau di sungai-sungai surga. Di telik burung itu ada ruhnya orang yang mati syahid. Wa ta'kulu min simariha, si burung itu makan dari buah-buahan surga. Wa tasrau haitsu sa'at, dan dia main kemana aja, berhamburan tuh, yang kemana aja yang dia kehendaki. Wa ta'wi ila qanadila, dan mereka nemplok tuh burung itu di lentera min dahabin yang terbuat dari emas, tahtal arsy, di bawah arsy. Falamma ra'au tiba maskanihim wa mat'amihim wa masrabihim qal. Pada saat mereka, siapa merekanya? Orang-orang yang meninggalnya atau orang-orang yang mati syahid nih, ketika mereka melihat tiba maskanihim, begitu enaknya tempatnya mereka, wa mat'amihim, begitu enaknya makanan yang disiapkan buat mereka, wa masrabihim, begitu pula minum-minumannya. Qalu, mereka berkata, ya laita qaumana ya'lamuna bima nahnu fihi minan na'im. Aduh, sayang amat tuh kaum kami tuh yang kagak tahu bima nahnu fihi minan na'im, dengan apa yang ada pada diri kami, yaitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kami. Kalau kata kita mani orang yang mati syahid nih ngomong, coba tuh, aduh masya Allah itu jamaah kampung Kresek nih, kalau pada tahu masa nikmatnya nih, gua diberi kenikmatan oleh Allah, mungkin pada mau ibadah gitu.
Mungkin pada mau tuh pada ngaji, pada mau tuh berperang melawan musuh-musuh Allah, pada mau tuh mati syahid. Wa ma Allah, dan apa yang diciptakan oleh Allah bina untuk kami. Kayar gabu apil jihadi, kayar gabu bil jihadi. Bagaimana andai mereka itu pada mau, pada demen dalam urusan jihad fisabilillah. Ya. Faqala Allah Ta'ala, apa kata Allah Ta'ala? Anna mukhbirun ankum wa uballighu ikhwanikum. Saya, kata Allah, yang menghabarkan kepada kamu dan yang menyampaikan kepada saudara-saudaramu. Fabiru bidzalika. Kata Allah begini, kan orang yang mati syahid ngomong, coba yang masih hidup tuh, ya, yang masih hidup pada demen ngaji, yang masih hidup pada demen ibadah, yang masih hidup kepada demen ya bermacam-macam ibadah, baik sholat, puasa, zakat, haji, infak, segala macam. Jangan rakus sama urusan dunia, jangan menghabiskan hidupnya demi untuk kumpul-kumpulin dunia, karena dunia udah dikumpul-kumpulin, kita udah capek-capek ngumpulin dunia. Yang nikmatin mah yang orang yang masih hidup kalau kita mati. Ya, kan begitu. Ya, Pak Sarwono ngumpulin mulu, ngumpulin dunia. Ini mah contohnya, Pak, contoh. Kalau udah pakai contoh, Pak Syahid begitu tuh. Contoh ini mah contoh. Kau sibuk mulu nyari dunia, kagak ngaji, kagak ibadah segala macam. Takut ini mah kek aja mati. Yang enak siapa? Yang hidup. Yang capek kita, yang nikmatin yang hidup. Udah, jangan ragu sama dunia. Yuk kita ibadah. Kata bahasa orang yang udah mati syahid. Coba pada tahu mah tuh. Kata Allah, udah. Ntar gua sampein sama orang yang masih hidup begitu. Gua sampein, betul disampein melalui Al-Qur'an, gua sampein. Ntar ya, gua sampein kan bahasa begitu ya. Wa balikum ikhwanikum, ntar gua sampein sama mereka, sama saudara-saudaramu yang masih hidup. Udah, lu mah papiru bidzalika. Lu udah seneng-seneng aja di dunia, di surga, udah seneng-seneng aja udah. Udah jangan mikir begitu. Bidzalika, dengan urusan itu udah, mas tafsir senang aja, nikmatin dulu sana. Ya, pakai mikirin lagi orang yang masih hidup. Kalau pada tahu gua masuk surga enak, ya, gitu udah jangan dipikirin. Kata Allah begitu. Ya, udah enak-enak aja udah. Ya. Nah, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Jabir bin Abdullah, kata Rasul, ala ubashiruka anna abaka haitsu usiba bi Uhudin ahyallahu ta'ala summa qala ma turidu ya Abdullah bin Umar ala ubashiruka, apakah saya tidak pernah memberikan kabar baik kepada kamu anna abaka, bahwa bapakmu haitsu musibah, ketika terjadi musibah meninggal pada saat perang Uhud, Allah hidupkan itu orang yang mati syahid. Sumakola, kemudian Rasul berkata, ma turidu ya Abdullah, apa yang kamu mau hai Abdullah bin Umar, an alamika, yang apa yang kamu mau dan apa yang aku harus lakukan buat kamu. Kalau memang begitu tuh, kalau lu udah meyakinkan seperti itu, enak di surga, kagak mati. Orang yang mati syahidnya cuma pindah tempat doang. Apa kata jawab Umar? Apa kata jawab Abdullah? Ya Rabb, uhibbu an tarudani ila dunya fa'aktala fiha marratan ukhra. Ya Rabb, kalau saya masih bisa kembali ke dunia, saya demen banget nih, saya demen kembali ke dunia, biar saya bisa peperangan yang lain lagi, buat berperang melawan musuh-musuh Allah demi agama Allah. Itu dicatatnya dalam hadis ini. Di sini Rasul yang menyampaikan, kata Rasul begini, Allah bilang begini, ya, ma turidu ya Abdullah bin Umar an alamika, setelah di surga. Apa mau lu udah, kalau udah begini nih, coba gua tanya, apa yang mau lu, yang gua lakuin sama lu buat lu? Kata Allah nih. Jawab Abdullah bin Umar begini, ya Rabb, saya mah demen, coba saya kalau bisa balikin lagi ke dunia, biar saya bisa berperang lagi melawan musuh-musuh Allah, yakni entar dapat kenikmatannya yang begitu dahsyat. Begitu.
tuh orang yang masuk surga pengen balik lagi ke dunia, pengen lebih taat kepada Allah. Tuh. Sama yang di alam kubur juga, kalau bisa mah dia minta hidup lagi yang di alam kubur. Cuma gak kedengeran aja cerita yang di alam kubur. Kalau kedengeran mah yang cerita yang di alam kubur ya kita mungkin pada siap-siap. Iya. Masya Allah. Minta yang udah mati itu yang di alam kubur, ya Allah saya minta kembali ke dunia biar saya bisa ibadah kepada Allah. Minta begitu di alam kubur. Terlambat. Iya, terlambat lu tolong kalau kita terlambat. Emang lu kemana baik dulu waktu hidup? Iya, mancing mulu. Jangan hiburan itu mah. Ini sekali-kali mengapa hiburan? Saya juga demen mancing mah. Ya, mancing keributan. Iya, kata Allah, ngapain aja lu waktu hidup? Kan udah ada yang nyampe, ngapa lu kagak datang ngaji? Kan udah ada yang ngajak, ngapa lu kagak datang ngaji? Iya kan begitu, bahasa kita begitu kali. Masya Allah, ini pengen hidup lagi, pengen balik lagi. Coba ya Allah, saya balikin lagi, pengen ikut lagi berperang melawan musuh-musuh Allah biar nikmatnya bertambah. Ya kagak bisa, udah begitu mah kagak bisa, ya. Masya Allah. Awas jangan sangka orang yang terbunuh di jalan Allah di adidini karena untuk agama Allah itu mati. Balhum ahya'un inda rabbihim, mereka itu masih hidup di sisi Allah. Di sisi Allah. Fisabilillah aili adidinihi, siapapun orang yang berperang ataupun yang berjuang untuk agama Allah itu termasuk fisabilillah. Kita insya Allah mudah-mudahan semuanya yang duduk di majlis mulia ini lagi memperjuangkan agama, yang memperjuangkan agama Allah. Kalau bukan kita siapa? Yang melestarikan nilai-nilai yang tinggi di sisi Allah yaitu ngaji. Kalau bukan kita siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan kita? Kalau kita kagak demen ngaji, terus siapa coba yang ngurusin agama Allah? Ya, nah inilah kita lagi berjuang mengangkat hak martabat ataupun nilai-nilai agama Allah. Kita ngaji, ya. Bukan kita udah baik, kita lagi belajar baik ngaji itu dan menjunjung tinggi agama Allah. Kenapa? Karena kalau bukan kita siapa lagi? Nah, adapun ntar ada orang yang benci, yang dengki sama tukang ngaji, itu mudah biasa. Dalam hadis mengatakan al-Islamu itu goribun wa sayaudu goriban. Islam itu waktu dulunya udah apa tuh namanya, udah bahasanya udah gorib itu udah asing. Wasayaudu goriban, dulu Islam diasingkan, maka bakal kembali dan terjadi Islam itu akan diasingkan. Maka ketika Islam setelah diasingkan, banyak orang yang tidak demen dengan agama ya jangan salah, zaman sekarang jangan salah. Diobok-obok tuh umat Islam tuh ya, supaya kudu diurusi, dibeliin, kagak. Yang azan diomeli, digaji, kagak. Kudunya mah kalau mau ngurusin begitu mah, nih gue beliin speakernya yang harganya 50 juta, nih yang buat adan tuh gue gaji 1 bulan 10 juta, baru tuh diomelin. Ya lu gitu kudunya mah. Baru omelin tuh yang begitu tuh. Lu gua gaji lu, toanya dibagusin lu. Adannya dijelek begitu. Oh apa, kali-kali bagusin adannya. Kata orang yang ngasih tuh baru itu kan boleh ngomelinnya. Nah ini beliin kagak, gaji juga kagak, pakai ngurus-ngurus toa lagi. Belur. Jangan heran. Karena Islam itu waktu dulunya terasingkan dan bakal kembali terasingkan. Maka patuba liman buroba, bahagialah orang yang terasing. Orang yang ngaji itu asing.
Asik ngaji mulu, gak musim loh, buset. Dikatain ngaji gak musim. Dah koplat kan begitu ya. Datang ngaji gak musim. Ya Allah ya Rasulullah. Maka kita bahagia, kita itu termasuk orang-orang yang terasingkan. Kita itu nanti ketika berjuang memperkuat agama kita, memperkuat akidah kita, memperkuat agama Allah, insya Allah yurzaquna, kita akan diberi rezeki oleh Allah, yaquluna min simaril jannah, kita akan makan makanan buah-buahan surga. Amin ya rabbal alamin. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wallahu a'lam bishawab. Jam 6 pas. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, khususnya buat saya pribadi. Mohon maaf apabila ada penyampaian, pentafsiran yang kurang berkenan, namun insya Allah pentafsirannya tidak keluar dari apa yang ada dalam kaidah tafsirnya. Mudah-mudahan kita semuanya kalau ada yang salah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa jama'atina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-maghfirah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.